Selamat pagi sobat bisnis Kosyo. Kosyo, we got you bro. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang lagi nonton podcast Bedah Buku dari kita. Kembali lagi bersama saya Dana dan Saya Seva. Saya Rusta, saya Diana. Kami di sini mau melanjutkan bedah buku dari buku Psychology of Money bab ke-6, itu tentang ekor dan kemenangan. Oke, ekor dan kemenangan ini tentang apa? Nanti bakal kita jelasin, ditonton sampai habis ya. Mungkin lanjut langsung aja ya. Iya. Nah, dari bab 6 ini judulnya Tells You Win. Dia tentang gimana caranya kita memanfaatkan sebuah undian atau keberuntungan sebenarnya. Tapi di sini ada beberapa studi kasus. Mungkin dari teman-teman mau menjelaskan studi kasus. Di sini ada banyak banget, mulai dari Walt Disney, dan terus ada Russell 3000 dan lain-lain. Kalau yang ada di bab ini itu ada sebuah analogi, gimana maksud dari ekor ini ya. Jadi pertimbangan kalau misal kalian itu investasi $1 setiap bulannya dari tahun 1900 sampai tahun 2019. Nah, jadi kalian bisa investasikan $1 ini itu ke pasar saham setiap bulan, mau naik mau turun itu tetap kalian terapkan saja. Mau para ekonom bilang ini marketnya bakal turun, marketnya bakal naik, itu nggak masalah. Kalian investasi 1 bulan itu $1 konsisten. Nah, terus jadi ada 3 contoh analogi. Itu yang pertama itu misal kalian bisa investasikan $1 itu ke pasar saham setiap bulan, mau naik mau turun itu nggak masalah, itu disebut SU ya di sini contohnya. Terus yang kedua itu ada Jim itu investasi. Kalau misalnya dia ada resesi, dia takut, jadi dia menunggu resesi itu selesai baru dia investasi lagi. Jadi dia selama resesi itu berhenti dulu investasinya. Terus resesi selesai, tahun depannya atau bahkan tahun depannya lagi dia baru masuk lagi. Yang ketiga itu ada Tom itu sangat-sangat takut dan bahkan dia susah buat membangun kepercayaan diri karena resesi. Jadi kalau misalnya si Jim tadi, dia itu bakal menjual asetnya ketika resesi. Sebenarnya kalau Tom itu nggak akan masuk selama resesi belum selesai. Berapa banyak uang yang diperoleh ketika investor ini dari waktu ke waktu. Jadi kan tadi ada Sue, ada Jim sama Tom. Sue itu orang yang nggak pandang bulu, dia mau naik mau turun tetap investasi. Kalau si Jim itu investasi ketika pasar saham itu baru baik, dan ketika resesi dia akan menjual semuanya dan menyimpan uangnya itu dalam bentuk cash atau hard cash. Terus untuk Tom, dia itu butuh beberapa bulan untuk resesi untuk menakutinya, dan butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri sebelum dia balik ke pasar saham. Nah, terus untuk hasilnya si Jim Su itu punya $435.551 hasil akhirnya. Terus si Jim dia dapat $257.386. Terus si Tom dapat $234.476. Su menang 1 mil. Itu ada 1.428 bulan di antara 1900 dan 2019. Lebih dari 300 bulan di antaranya itu terjadi resesi. Jadi buat menjaga tetap tenang selama 22% dari waktu ke waktu, Su itu berakhir hampir 3/4 lebih banyak uang daripada Jim atau Tom, karena dia selalu investasi mau resesi mau enggak itu mungkin ya. Jadi dia memanfaatkan ekornya hasil akhirnya. Itu ada strategi investasi namanya dollar cost averaging, namanya itu yang dalam Su itu dollar cost averaging. Oke, nanti kita Boleh dari Disney dulu. Ya, Dari Disney itu dia kan kartun ya. Jadi dia itu studio pertamanya dia itu bangkrut, padahal dia udah produksi lebih dari 400 film kartun. Itu di pertengahan 1930-an dia telah menghasilkan lebih dari 400 kartun. Nah, kebanyakan dari mereka itu
kartun-kartun yang pendek. Jadi yang enggak panjang-panjang lah kayak sekarang gitu. Tapi dia tetap dicintai. Tapi kan dia bangkrut tuh. Nah dia terus bikin film-film terus bikin nggak pernah panas semangat, terus diterapkan saja, mau dia disukai mau nggak disukai, mau bangkrut atau berhasil, sampai dia bikin yang namanya Putri Salju sama 7 Kurcaci. Nah itu kan langsung boom banget, dan dia itu langsung mengubah segalanya. Dia langsung dapat 8 juta dolar dalam 6 bulan pertama di tahun 1938. Itu urutan terbesar, lebih tinggi dari apapun yang dia peroleh sebelumnya. Jadi si Putri Salju itu sekali nyambung langsung kayak nutup semua kerugiannya, sampai dia itu bisa ngasih bonus-bonus lah ke customer itu karyawannya. Customernya bonusnya filmnya bagus gitu. Terus dia juga di tahun 1938 menghasilkan berapa ratus jam film, tapi dalam istilah bisnis itu 83 menit Putri Salju itu yang paling penting. Walaupun banyak film, tapi Putri Salju itu yang paling penting. Kayak hooknya gitu ya? Iya, langsung hooknya gitu. Apapun yang besar, menguntungkan, terkenal, dan berpengaruh dalam menghasilkan ekor peristiwa luar biasa, 1 dalam 1000 atau jutaan. Jadi kayak ekornya itu Putri Saljunya itu. Jadi di awal dia, kalau semuanya nih dia berhenti di 400 film, dia nggak akan pernah ketemu sama Putri Salju, dan dia nggak akan pernah nutup semua kerugiannya sampai bangun studio yang lebih besar, sampai ngasih bonus ke karyawannya. Ya mungkin bahkan sahabat itu dibalik yang bikin bisnis ada. Sampai sekarang masih ada tuh kan itu. Jadi itu baliknya dari Snow White. Yes. Lanjut ke selanjutnya sampai sekarang ada punya Disney Plus. Hotstar dan lain-lain. Aku bisa membeli Marvel. Yes. Oke. Kalau di sini aku baca itu ada yang namanya Hedbergen, itu seorang yang lari ke Nazi Jerman pada tahun 1936 dan menetap di Amerika. Terus habis itu di tahun 2000 Bergen ini menjual koleksi besarnya, contohnya itu Piscaskos, Bergquist, Class, dan Martis kepada pemerintahan Jepang dengan harga lebih dari 100 euro. Ini merupakan tawaran murah sehingga Jerman secara efektif menganggap sebuah sumbangan. Karena nilainya itu kalau dilihat dari koleksinya itu bisa lebih dari 1 miliar dolar. Karena kan kalau seni itu kan sifatnya subjektif ya, karena kan kita nggak tahu sekarang kita buat terus nanti kedepannya gimana, bisa aja harganya naik atau mungkin nggak kejual sama sekali kan. Indeks atau dealer seni besar beroperasi seperti Dana Index itu mereka membeli semua itu dengan bentuk portofolio, bukan individu yang kebetulan mereka suka itu enggak langsung kayak portofolionya gitu. Jadi kan lebih mahal aja kalau kayak gitu tuh. Dan akhirnya itu terjadi dan deal. Jadi kan lebih kayak win-win solution nggak sih Kak? Jadi dari siapa namanya? Ganda tadi kan mungkin belinya dia kan nggak sampai harga segitu, terus dia jual dengan harga 100 juta euro ke Jerman, tapi Jerman menganggapnya itu cuma kayak sumbangan aja, tapi bagi Jerman lukisan itu tuh lebih bernilai, jadi lebih tinggi nilai jualnya, gitu sih. Oke, kalau aku sih lebih tertarik dari ini sih, namanya perusahaan film. Ada perusahaan film Carolco itu dia mantan anggota Russell 3000 Index. Jadi dia teman-teman tahu dulu film-film kayak Terminator 2, terus Basic Instinct, terus Basic Instinct, Total Recall gitu-gitu. Terus ada Rainbow, itu dia perusahaan yang memproduksi film-film itu. Tapi
di tahun 1987 tuh Carol Go tuh sukses besar karena film-film itu kan. Iya. Tapi akhirnya dia mengalami kegagalan, blockbusternya berhenti, terus beberapa proyek anggaran yang gede itu rata-rata itu nggak jalan, akhirnya bangkrut. Terus stok itu kayak bursa sahamnya jadi nol, jadi ya kerugian gitulah kalau buat Russell. Tapi si Russell ini masih punya beberapa perusahaan gitu buat nge-backup ini. Ya, jadi kayak backup plan segala macam. Jadi kayak dia nggak cuma memanfaatkan di satu perusahaan, ketika satu perusahaan itu ngegol, ya udah bisa nutupin yang bangkrut ini tadi, gitu sih. Oke, ini tadi kalau ini kita bahas dari segi bukunya ya, kasus dari bukunya. Kalau dari teman-teman mungkin ada pengalaman? Mungkin kalau dari aku ya, karena kan udah sempat investasi macam-macam. Itu mungkin kalau ekor, ngomongin ekor itu memang benar-benar ini ya, benar-benar real itu. Jadi misal aku udah pernah nyoba beberapa strategi investasi, ada yang trading, ada yang misal kayak main swing itu, jadi kita trading cuma jangka panjang. Oh iya. Jadi kalau investasi kan kita pure investasi, nggak diambil lagi ya istilahnya. Nah itu udah nyoba trading, nyoba swing, terus yang terakhir nyoba itu adalah konsentrasi. Dan ternyata strategi yang paling oke itu adalah dollar cost averaging. Jadi kenapa paling gue? Karena yang pertama nggak usah pusing mikir pasar baru naik atau turun. Jadi ya wes mau saja. Jadi kalau misal pakai itu kita tetap bisa investasi walaupun harga naik apa turun. Jadi misal kita investasi pas harga baru naik terus tiba-tiba turun, tapi pas harga turun kita juga ambil lagi. Pas kita ambil lagi itu nanti naik lagi, kita bentuk lagi, terus kita ambil lagi. Jadi itu strategi kalau misalnya konsisten itu bakal ini sih, ekornya bakal bagus. Ya, ini berarti konsisten ya. Konsistensi. Oke. Dan ketenangan. Oh. Ketenangan. Iya. Kalau dari aku komen sama konsisten sama yang tadi diterabas aja, digali terus. Itu aku ada kasus di sama customer. Itu awalnya dia nggak mau nih karena harganya mungkin menurut dia lebih tinggi. Waktu di sumpahnya nih kalau aku bilang ya udah Kak, saya nyerah. Sama yang satunya waktu itu aku milih tak gali terus, tak terabas terus sama customernya itu, saya pepet, akhirnya bisa. Jadi yang tak aku dari itu kayak jangan pantang nyerah, tapi langsung terabas aja ke customernya, cari apa yang benar-benar dia mau, terus kasih yang pilihan terbaik buat dia itu sih. Jadi kalau seumpamanya aku waktu itu milih, oh ya udah Kak, mungkin di depannya bisa saya info lagi kalau udah ready karena dia mau, ya kan tak infoin lagi. Mungkin di waktu itu aku nyerah, mungkin dia nggak kembali di waktu itu sih. Mungkin kalau dari aku ngomongin investasi, lebih mungkin kalau cewek-cewek biasanya kan investasi ke emas. Nah, aku ambil contoh dari buku, mungkin kalau dari buku tuh dia investasi juga ke emas, nggak pernah dia jual, emang udah lama banget. Terus kemarin ada butuh uangnya itu karena emang butuh banget dananya, habis itu dijual, ya ternyata emang menguntungkan juga itu uangnya. Hasil dari kita konsisten dengan kita nggak pernah jual, kita nggak pernah, jadi kayak itu emas lama gitu loh. Nah terus kita jual dan ya benar harganya emang naik, kita dapat untung. Konsisten aku juga benar buat nggak jual. Kalau aku sih lebih kasusnya ke temen sih, dia lebih ke kayak usaha. Kalau bukan investasi sih, lebih ke kayak usaha. Dia mulai dari dia awalnya kayak pegawai bank terus dia resign karena ya perkara agama gitulah, resign. Terus dia dari Jakarta, awalnya di Jakarta tinggalnya, pindah ke Jogja. Dia mulai bisnis jualan, awal lagi naik-naiknya green tea. Mulai dari situ nggak jalan bisnisnya ternyata. Terus lanjut dia nyoba usaha jualan jam.
jualan jam tangan kayak gini. Ya. Aku beli di dia juga. Jualan jam tangan, ternyata ada kendala karena kalau barang-barang kayak jam tangan gini kan agak susah repeat order ya. Iya. Nah, itu nggak jalan lagi karena itu nggak ada repeat order. Terus dia sempat nyoba pas pandemi kemarin, dia nyoba apa namanya, jualan kayak tanaman-tanaman hias. Oh iya. Lagi naik-naiknya. Nah itu juga dia tetap itu naik, tapi kan sekarang udah turun lagi Iya. ya, udah banyak. Itu juga akhirnya karena dia punya banyak channel karena dia jualan gitu tadi, Iya. akhirnya dia membuka wedding organizer yang syari gitu. Alhamdulillah lancar sekarang. Oh. Dan itu bisa nutupin kerugian dan kemarin sempat umroh juga. Oh. Gitu. Itu sih, jadi intinya ya konsisten, jangan pernah nyerah aja kalau kayak gitu Iya sih. intinya. Terus kalau dari yang aku tangkap, buku ini nih dia kayak memanfaatkan gimana cara kita memanfaatkan keberuntungan kita aja sih sebenarnya. Jadi kan kayak ibaratnya bahasanya Theo itu kayak kita menang undian gitu ya. Menang undian terus akhirnya kan kita nggak selalu menang undian dong. Iya. Gimana caranya kita ketika kita dapat keberuntungan dari menang undian dan itu bisa menjadi investasi buat kita sih. Kalau dari yang aku tangkap, mungkin dari teman-teman ada. Kalau dari aku yang tak tangkap dari itu kayak kita diajarin buat pantang menyerah. Kalau kita menyerah kita buat usaha nih contohnya, kita menyerah di pas pertengahan, kita nggak akan pernah tahu kedepannya kita bakalan kayak gimana. Oh iya. Kayak si Bisli tadi, kalau dia menyerah dia nggak bakalan ketemu pusing lagi. Iya. Kalau kita nyerah di saat usaha kita lagi turun, kalau kita langsung nyerah, kita nggak akan pernah ketemu sama yang namanya ekor atau keberuntungan Iya. tadi. Gitu. Oke, mungkin kalau dari buku bab ini itu aku kan ini ekor ya. Jadi yang bab itu adalah kesempatan atau momentum. Jadi karena ekor itu sebuah keberuntungan, jadi sebelum keberuntungan itu ada sebuah kesempatan yang pasti kita harus lihat itu apa momentum untuk titik balik kita. Nah, kalau kita lihat itu sebuah momentum yang memungkinkan untuk kita mencapai titik balik, harus sudah diambil. Yang mana itu ya jangan nyerah dulu sebelumnya. Kalau dari aku tuh jangan pantang menyerah, jangan yang kesimpulan sebelum tadi. Terus habis itu tetap konsisten. Kalau ada kita gagal, terus kita harus bangkit lagi, nggak boleh nyerah dan konsisten itu tadi. Gitu. Oke, berarti bukan gimana seberapa banyak kamu gagal, tapi gimana caranya kamu bangkit ketika kamu gagal gitu. Iya. Asik. Oke, ngomongin masalah keberuntungan nih. Kebetulan kita punya si Shop ini punya produk-produk yang bikin usaha teman-teman bisa jadi lebih beruntung. Iya. Ada produk apa aja dari teman-teman di sini, bisa dijelasin? Ada scale barcode, ada printer kasir, Printer kasir, printer label, printer label, ada apa lagi? Printer ID Printer card, ID card, ada laci kasir juga, terus ada hitung uang. ya, ada cash register. Terus itu bisa banget buat ningkatin keberuntungan bisnis teman-teman. Ada timbangan digital juga. Terus kita ada di hampir di seluruh Indonesia, ada di banyak cabang, ada di Jakarta, terus Makassar, Terus Surabaya, ada Medan, Semarang. Semarang. Nah, itu bisa banget kalian cek tokonya di semua marketplace juga ada. Mau di toko hijau, toko oranye, toko merah, semua warna lah. Kalau kamu toko warna-warna gini, ingat 2024 nih. Oke, mungkin bisa langsung dicek aja nama tokonya, nanti ada depannya Shop, belakangnya bisa dicari nama cabangnya atau langsung aja cek di shop.co.id kalau teman-teman mau cek online produk-produknya. Oke, balik lagi kita membahas tentang keberuntungan. Dari teman-teman mungkin gimana? Mau kapan ngambil keberuntungannya, bisa dimulai dari sekarang aja. Betul.